Dilansir dari antropolog UGM, Bapak Hedi Sri mengatakan asal mula istilah mudik ini, kata mudik itu diambil dari bahasa Melayu yaitu biasanya berbondong-bondong melakukan perjalanan kembali ke ujung atau ke hulu tepatnya. Ya, tradisi mudik ini nggak cuma ada di Indonesia. Contohnya di Amerika, Eropa pun ada yang mudik. Era rezim Orde Baru yang memang di beberapa kota itu sedang bertumbuh di tahun 2023 ini, dilansir dari Dinas Perhubungan, akan mengalami lonjakan yang signifikan, kemungkinan bawa barang banyak sampai diikat belakangnya itu kan ya, terus dilampirin meme atau teks-teks kocak gitu ya, di begini contohnya, bahwa barang bawaannya itu nggak manuk akal gitu. Pada video ini dibuat, kita sudah memasuki bulan puasa di hari ke-24. Artinya H-6 menuju Lebaran, hari kemenangan bagi umat muslim, bagi kita semua. Pantauan sejauh ini, saya berkendara dari Jakarta menuju Cikarang ataupun sebaliknya, terpantau arus masih lancar ya. Cuman tadi malam aja saya berpapasan, udah mulai agak sedikit rame, udah mulai tampak tuh atau terlihat motor-motor dengan plat Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Nah, ngomongin mudik yang sudah menjadi tradisi kita sejak lama, bangsa Indonesia khususnya ya. Sebenarnya tradisi mudik ini nggak cuma ada di Indonesia. Contohnya di Amerika, Eropa pun ada yang mudik. Terutama di hari Thanksgiving ataupun hari-hari besar mereka. Kurang lebih konsepnya sama seperti mudik. Mereka yang merantau di kota lalu kembali ke tempat asalnya atau kampung halamannya. Nah, di Indonesia sendiri mudik sangat identik dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran, karena momen dimana hari libur nasional itu dengan durasi yang panjang bisa menjadikan momen untuk berkumpul dengan keluarga ya. Pada bahasan video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah mudik. Mari kita mulai. Nah, secara etimologi atau asal-usul katanya, mudik itu dilansir dari ugm.ac.id. Kata mudik itu diambil dari bahasa Melayu yaitu udik, yang artinya hulu atau ujung. Nah, tradisi ini dahulu kala bangsa Melayu yang tinggal di hulu atau di ujung itu sering bepergian ke hilir sungai menggunakan perahu atau biduk ya. Setelah urusan mereka selesai di hilir, nah mereka itu biasanya berbondong-bondong melakukan perjalanan kembali ke ujung atau ke hulu tepatnya, yang disebut udik. Nah, maka dari situlah asal-usul katanya mudik berasal dari bahasa Melayu yang berarti hulu atau ujung. Nah, di era modern seperti ini, kata mudik itu lekat sekali identik dengan tradisi atau bisa kita sebut fenomena sosial ya, yang identik di hari raya Lebaran, Idul Fitri. Tradisi ini khususnya dipakai bagi mayoritas kita yang muslim untuk menjalin kembali silaturahmi di kampung halaman dengan sanak keluarga. Saat orang merantau karena ada pertumbuhannya di kota, lalu kembali ke kampung halamannya, kata mudik mulai dipertahankan hingga kini ya. Dilansir dari antropolog UGM, Bapak Hedi Sri mengatakan asal mula istilah mudik ini dikenal sejak tahun 1970-an, di mana kala itu era rezim Orde Baru yang memang di beberapa kota itu sedang bertumbuh. Awal mula berkembangnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Maka pertumbuhan kota yang pesat dari era 70-an ini di zaman era Orde Baru memicu serangkaian gelombang para kaum urban untuk merubah nasibnya di kota-kota besar dengan harapan perekonomian mereka meningkat dari hasil kerja di kota-kota besar tersebut. Nah, hal ini mendorong bagi kaum urban untuk menetap, tinggal, dan mencari nafkah di kota-kota besar tersebut, khususnya yang paling mayoritas ya ke daerah Jakarta ya. Bagi kaum urban, Jakarta masih menjadi primadona untuk mencari nafkah, merantau, mengadu nasib, serta menggapai mimpi untuk meraih kesuksesan. Nah, jadi kalau ingat mudik itu, saya banyak punya pengalaman mudik dari Cikarang menuju Jogja ya. Istri saya juga kan orang Jogja, jadi saya sering melakukan mudik menggunakan sepeda motor, ala-ala touring gitu kan, di perjalanan banyak aja ya, kesan-kesan menyenangkan. Artinya perjalanan ini sungguh berkesan. Banyak hal-hal yang kita kangenin setiap tahunnya kalau melewati jalur Pantura arah ke Jawa ya. Kita dengan rombongan motor, konvoy. Nah, yang paling berkesan tuh kalau ada pemudik dengan menggunakan motor yang
bawa barang banyak sampai diikat belakangnya itu dimodif pakai bambu kayu, membawa barang dari rumah untuk ke kampung halamannya, terus dilampirin meme atau teks-teks kocak gitu ya, seperti begini contohnya. Ya banyaklah kata-kata yang mereka buat sekreatif mungkin. Itu menjadi hiburan tersendiri ya bagi kita. Kadang kan suka capek di perjalanan gitu membaca teks-teks atau meme yang mereka buat ini di perjalanan, sedikit menghibur dari kepenatan rasa lelah saat berkendara. Kadang di sepanjang perjalanan juga menuju kampung halaman, sepengalaman saya berkendara dalam tradisi mudik ini, kadang ada beberapa pemudik yang membawa barang bawaannya itu nggak manuk akal gitu. Apa aja itu sampai kapasitasnya mungkin melebihi gitu ya, melebihi kapasitas, overload. Salah satunya ada yang bawa kandang burung gitu kan. Kandang burung sama burung-burungnya mungkin. Ya kalau burungnya mungkin oke lah, bisa bisa diterima karena mungkin jenis burung ini langka atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kandang burung kan apa iya di kampung halamannya nggak ada kandang burung gitu. Ya pokoknya banyak lah penampakan-penampakan yang menyenangkan, mengherankan, membagongkan di sekitar rute perjalanan mudik khususnya di Pantura yang sering saya lewatin. Nah, pada akhirnya tradisi mudik ini dalam perkembangannya itu bukan sekedar hanya untuk kumpul keluarga ya. Mungkin beberapa beberapa di antaranya ini menjadi ajang pembuktian bahwa mereka yang jauh-jauh merantau dari daerah ke ibu kota atau kota-kota besar lainnya itu menjadi ajang pembuktian bahwa mereka telah berhasil membawa banyak uang, sehingga membuat paradigma atau mindset orang daerah itu jika kita merantau di kota-kota besar khususnya di Jakarta itu pasti pikiran-pikiran orang daerah itu atau keluarga kita lah ya banyak duitnya dengan pendapatan besar di ibu kota. Nah, tradisi mudik ini menjadi salah satu ajang pembuktian bahwa mereka berhasil menggapai mimpinya. Nggak ada yang salah dengan tradisi seperti itu atau pergeseran yang seperti itu, bahwa ajang mudik ini tidak hanya melulu untuk kumpul keluarga, silaturahmi, melepas kangen bagi kerabat sanak famili di kampung halaman yang sudah lama kita nggak bertemu. Dan yang paling spesial mungkin di tahun 2023 ini dilansir dari Dinas Perhubungan akan mengalami lonjakan yang signifikan, kemungkinan sampai 45,8% dari jumlah total penduduk Indonesia yang 250 juta itu, maka 45,8%-nya adalah sekitar 150 juta. Artinya hampir separuh penduduk Indonesia melakukan tradisi mudik ini. Nggak heran karena beberapa tahun belakangan tradisi mudik ini sempat terhenti akibat adanya COVID. Maka gelombang arus mudik ini diperkirakan tadi dilansir dari Dinas Perhubungan akan sangat signifikan bagi Anda yang melakukan mudik. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan, keluarga Anda menunggu di rumah. Selamat berlebaran, selamat meraih hari kemenangan. Jangan lupa oleh-olehnya. Jadi gitu aja pembahasan tentang mudik dalam video kali ini. Kita bakal kembali di video-video selanjutnya di Prasanggi Story. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih sejauh ini para subscriber saya yang sudah selalu setia mengikuti video-video saya. Salam, tuang rasa, tuang cerita.